Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas dukungan terhadap channel Mimbar Intelek ya. Terus pantau channel-channel Mimbar Intelek karena setiap hari insya Allah saya akan update informasi-informasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan, dunia dosen. Jadi yang akan saya sampaikan pada video kali ini itu mencangkup tentang kode etik dosen nasional, di mana ini sangat krusial buat teman-teman dosen. Sepertinya masih banyak teman-teman dosen yang tidak memahami atau pura-pura tidak tahu terkait dengan kode etik dosen nasional. Nah, ini di dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu secara eksplisit sudah dibahas ya di bagian terakhir dari surat tersebut ya, atau dari peraturan tersebut ya. Di bagian terakhir itu Bapak Ibu bisa lihat. Namun mungkin ada beberapa penjelasan yang Bapak Ibu itu belum bisa memahami apa maksudnya, terutama yang berkaitan dengan integritas akademik. Nah, jadi ketika Bapak Ibu nanti melanggar salah satu kode etik dosen nasional, di mana juga membahas di dalamnya adalah integritas akademik, maka Bapak Ibu akan terkena demosi. Dan yang terkena demosi itu bukan hanya dosennya sendiri, tetapi juga kampusnya sendiri. Nah, gitu. Nah, kenapa kok kemudian disampaikan yang namanya kode etik dosen nasional ini? Ini salah satu cara untuk, bukan berarti cara yang lain nggak ada ya, tetap ada. Ini salah satu bentuk cara untuk menghindari semakin maraknya timbulnya terutama guru besar abal-abal, guru besar yang diajukan dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, di Indonesia itu iklim untuk mendapatkan guru besar dengan cara-cara yang tidak benar itu bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Nah, masih banyak yang bangga dengan cara-cara seperti itu yang mereka bisa dikatakan tidak memiliki kapasitas dan kualitas di dalam keilmuannya. Jadi, seperti apa misalnya kapasitas dan kualitas dari keilmuannya? Ya, salah satu contohnya adalah publikasinya. Ketika dia menggunakan publikasi dengan cara-cara misalnya perjokian, kemudian melalui proses yang tidak benar, itu salah satu bentuk sebenarnya dia itu tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang baik di keilmuannya tersebut. Nah, ini yang sangat disayangkan, yang pada akhirnya akan mengganggu ya reputasi dirinya sendiri, kemudian reputasi kampusnya. Nah, oleh karena itu penting untuk saya sampaikan di dalam video kali ini, ya meskipun di video saya yang lain itu, saya sudah pernah membahas secara eksplisit terkait dengan integritas akademik dan kode etik dosen. Nah, biar nanti mungkin video saya itu belum muncul di berandanya Bapak Ibu, tapi kalau mau melihat, silakan Bapak Ibu cari di koleksi video saya ya di YouTube ini terkait dengan integritas akademik biar Bapak Ibu paham. Jadi di dalam Permendikbudristek itu juga mengatur adanya kode etik nasional dosen. Nah, di mana kode etik nasional dosen itu salah satunya adalah membahas terkait dengan integritas akademik dosen. Nah, seperti apa integritas akademik dosen? Jadi, pemahaman integritas akademik dosen itu kita berbicara terkait dengan prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik ya, terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, sedangkan di lingkungan kampus itu seringkali hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran itu tidak tersampaikan dengan baik, atau bahkan yang pimpinan pun sendiri itu melakukan hal yang tidak adil, tidak jujur terhadap karyawannya gitu. Itu salah satu contoh kalau dia sebenarnya sudah melanggar integritas akademik. Nah, oleh karena itu kita sebagai dosen itu tidak monoton hanya cuma mengajar, melakukan penelitian dan juga melakukan pengabdian, tetapi ada hal-hal yang lain yang harus kita pelajari. Nah, salah satunya adalah integritas akademik. Nah, nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas akademik itu mencangkup sebenarnya 6 aspek Bapak Ibu. Jadi ada honesty atau kejujuran, kemudian trust, kepercayaan, fairness ya atau keadilan, respect menghargai, responsibility tanggung jawab, dan humble atau rendah hati. Jadi ada 6 aspek, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, menghargai, tanggung jawab, dan rendah hati. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami ya. Nah, beberapa istilah yang sering digunakan ya terkait dengan integritas akademik ini misalnya seperti misconduct, kemudian academic
dishonesty, ya, kemudian academic crime, dan riset dan scientific misconduct. Nah, ini yang sering kali dilakukan itu adalah yang kebanyakan adalah riset atau scientific misconduct. Ini yang banyak dilakukan oleh teman-teman dosen. Jadi Bapak Ibu yang selama ini tugasnya hanya nebeng terus di artikel-artikel teman-temannya, tidak ada kontribusi sama sekali, mulai dari sekarang harus sudah dihilangkan. Penting ini saya sampaikan, biar nanti Bapak Ibu tidak melanggar kode etik publikasi atau publikasi, ya. Kode etik publikasi. Karena kode etik riset itu membahas di dalamnya itu adalah kode etik publikasi. Nah, apa saja itu? Yang paling sering banyak ya dibahas itu adalah give, ghost, dan guest authorship. Give, guest, dan ghost authorship. Yang paling berbahaya dari ketiga ini adalah give authorship. Dari ketiga ini, ya siapa-siapa yang selama ini sering nebeng di jurnal-jurnal ketika teman-temannya menulis artikel dan tidak ada kontribusinya, ya sayang sekali. Mulai hari ini, Bapak Ibu harus sudah menghilangkan kebiasaan buruk itu. Karena juga itu tidak berkah Bapak Ibu, ya. Ini saya bukan mengajari Bapak Ibu, ya. Sekarang Bapak Ibu berpikir sendiri karena Bapak Ibu sudah dewasa. Kira-kira kalau ya Anda selama menjadi dosen itu hanya kerjanya cuma nebeng doang. Nebeng maksudnya nebeng di tulisan orang, kemudian tulisan tersebut itu Bapak Ibu pakai untuk misalnya pemenuhan kewajiban khusus di dalam laporan BKD, kemudian Bapak Ibu itu menerima tunjangan sertifikasi setiap bulannya, ya Bapak Ibu tinggal pikir sendiri aja. Kira-kira berkah atau enggak, ya gitu ya. Jadi ini bukan berarti saya mengajari, tetapi saling mengingatkan bahwa apa yang selama ini Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan, itu tidak benar. Jadi ketika memutuskan untuk menjadi seorang dosen, itu juga konsekuensinya harus dipahami. Jangan kemudian mengalibikan atau menjadikan alasan yang lain, misalnya, oh karena saya menjabat atau melakukan pekerjaan di luar dari ini. Ya kalau memang tidak mampu, ya ngapain harus menjabat? Nah itu kan yang menjadi banyak pertanyaan. Gitu. Jadi saya tidak akan membahas secara mendalam terkait dengan integritas akademik ya, tetapi yang perlu Bapak Ibu, yang perlu saya ingatkan bahwa teman-teman dosen yang selama ini itu melakukan kebiasaan untuk nebeng itu sudah harus dihilangkan. Nah, yang perlu saya harus sampaikan di sini ya dalam bentuk disintegritas akademik ya, secara umum itu bisa dikelompokkan menjadi akademik, integritas akademik maupun non akademik ya. Meskipun ini lebih memfokuskan pada integritas akademik, tetapi ada beberapa integritas juga non akademik yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, kalau mau melihat seperti apa, itu Bapak Ibu bisa melihat di video YouTube saya yang terkait dengan integritas akademik. Nah, yang perlu saya akan tekankan di sini itu adalah yang berhubungan dengan integritas kode etik publikasi, di mana publikasi itu ada kaitannya dengan kita melakukan plagiarism, ya, baik itu plagiarism terhadap orang lain ataupun self plagiarism, kemudian cheating ya atau curang di setiap usaha yang dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswanya, bimbingannya, kemudian fabrikasi ataupun falsifikasi itu juga tidak diperbolehkan. Fabrikasi itu misalnya data penelitian itu tidak Bapak Ibu dapatkan, tetapi ya mengarang-arang gitu dari hasil penelitian, itu juga yang disebut dengan fabrikasi. Sedangkan falsifikasi data itu kita memanipulasi termasuk materialnya, kemudian peralatannya, proses penelitiannya, itu tidak boleh. Makanya di dalam proses penulisan itu yang disebut sebagai kita bertindak jujur di dalam proses penulisan artikel ilmiah. Kemudian yang perlu saya bahas juga itu adalah ghost, guest, dan give authorship. Ya, jadi kalau ghost itu adalah penulis hantu ya. Jadi orang yang meminta jasa orang lain untuk meminta menuliskan gitu. Ya bisa dikatakan sebagai joki. Kemudian ada guest. Guest itu hampir mirip ya sebenarnya dengan ghost authorship, cuman orangnya ada gitu. Orangnya ada, jadi meminta tolong untuk menuliskan. Kemudian kontribusi si penulis ini kan besar sekali ya gitu. Nah, tetapi karena meminta tolong, yang menjadi penulis pertama dan juga koresponden itu orang yang bertindak sebagai orang yang meminta tolong ini tadi.
itu juga tidak diperbolehkan. Nah, yang paling berbahaya itu adalah gift authorship. Nah, di gift authorship itu adalah orang yang tidak ada sama sekali kontribusinya, tiba-tiba muncul tuh namanya di dalam artikel sebagai baik itu sebagai co-authors atau bahkan sebagai first author ataupun corresponding author. Makanya kalau kita berbicara tentang publikasi Bapak Ibu, siapa yang berhak untuk menyandang atau menduduki posisi pertama ataupun bahkan posisi pertama dan kedua itu sama-sama memiliki kontribusi yang sama, itu Bapak Ibu juga harus dipahami terkait hal tersebut. Nah, ini yang jarang sekali mungkin ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan itu tidak disampaikan. Nah, ini oleh karena itu melalui video ini mudah-mudahan Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan. Oke? Jadi saya tidak mau panjang lebar. Yang terpenting Bapak Ibu memahami kode etik dosen dan integritas akademik. Nah, kalau Bapak Ibu masih bingung terkait hal tersebut, Bapak Ibu bisa komentar di channel YouTube saya ataupun DM ke Instagram saya ataupun ke Facebook saya ya. Juga sudah banyak yang minggu depan ya, insya Allah saya akan memberikan free webinar terkait dengan penulisan artikel ilmiah menggunakan artificial intelligence atau AI ya, biar lebih cepat menghasilkan. Di situ nanti kita juga akan bahas bagaimana posisi-posisi tertentu seseorang itu bisa menduduki sebagai penulis pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.